Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Berdoa adalah cara kita untuk memohon pertolongan Allah. Berdoa menjadi cara kita untuk minta perlindungan kepada Allah. Karena kita adalah hamba yang tidak punya daya dan upaya. La haula wa la quwata illa billah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang berdoa. Bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah, ya? Apakah kita harus penuh pengharapan atau justru kita tidak perlu berharap? Justru kita yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Untuk itu kajian akan dilanjutkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silahkan Abi. Betul. Terima kasih Bang David. Bu, masih semangat? Bapak-bapak semangat juga? Oke, kita lanjutkan nih. Jadi kita semuanya sepakat bahwa kalau berdoa mintalah kepada Allah. Dan Allah Maha Baik. Allah Maha Kaya. Sekalipun kita minta apa saja, lalu Allah beri apa yang kalian minta, maka Allah tetap Maha Kaya. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, kenapa kok banyak orang merasa tidak butuh Allah, sehingga malas kalau minta kepada Allah. Kalau Allah perintahkan sholat, berat. Tapi kalau bos memerintahkan jam 2 malam, bangun. Sekarang juga berangkat keluar kota, berangkat. Tapi kalau untuk Allah, bangun. Salat tahajud, bangun enggak? Perhatikan. Padahal lebih kaya siapa? Allah atau bos? Bahkan yang ngasih uang kepada bos siapa? Allah juga. Nah, dengarkan Bu. Ayat 64. Ini tentang maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah is the best. Apa kata Allah? Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah membuat bumi ini tempat diam. Bu, sebenarnya bumi ini bulat atau menghampar? Bulat. Tapi kenapa kok ibu berjalan ke sana kemari kok nggak miring-miring? Nah, ini yang Allah gambarkan bahwa sebenarnya bumi ini bulat. Tapi akulah yang membuat kamu merasa aman di atasnya. Aku bikin dia terasa menghampar. Ini kata Allah. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Tempat kamu merasa aman. Tempat kamu merasa di atasnya datar. Padahal itu aku yang bikin. Tetapi kenapa kamu kok lupa kepada aku? Perhatikan. Yang kedua, Allah menyinggung tentang penciptaan langit. Bahwa langit ini seperti atap. Kalau ibu bangun tidur, terus melihat ke atas, blong, gak ada langit. Kira-kira ibu gimana?
Pusing? Pusing? Pasti pusing kan? Kenapa? Kok blong? Jauh banget. Tapi kata Allah, aku bikin seperti atap. Wassama'a bina'a. Aku bikin langit sebagai atap kamu. Dan kalau ibu punya rumah, pasti lampu-lampu itu ada di bawah kaki atau di atap. Di atap tuh, lihat lampu-lampu di atap. Nah, makanya supaya ibu merasa indah di bawah langit, Allah hiasi dengan bintang-bintang. Itu semua desain yang sangat indah. Masih kurang apa kebaikan Allah? Perhatikan. Terus yang ketiga, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah yang membuat semuanya indah. Yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng. Ya Pak ya? Jadi kalau Bapak dibilangin, Bapak ganteng banget, yalah aku laki-laki. Ya Pak ya? Ya, jadi kalau ibu dibilang cantik banget oleh suami, bilangnya apa? Ya iyalah, aku perempuan. Kan gak mungkin perempuan ganteng. Pasti perempuan cantik kan? Nah, ternyata itu semua by design dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masing-masing punya kecantikan tersendiri dengan angle yang berbeda. Hidung pesek, hidung mancung. Yang bule hidungnya mancung, pengen punya hidung pesek. Yang ibu-ibu melihat bule hidung mancung, pengen punya hidung mancung. Padahal mereka sengsara, hidungnya mancung banget. Perhatikan. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Begitulah cara Allah menggambarkan penciptaan manusia begitu indah. Terus di saat yang sama apa? Rizki. Halo? Yang ngatur rizki siapa? Allah. Makanya jangan banding-bandingkan diri kita dengan tetangga. Tetangga beli mobil, alhamdulillah sudah punya mobil. Jangan, mobil lagi, ketabrak loh. Bukan begitu. Doakan ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga mobilnya. Aku juga punya, gitu Bu ya. Nah, kata Allah, wa razaqakum minat thayyibat. Jadi Allah yang ngatur rezeki. Makanya jangan minta ke makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dzalikumullahu rabbukum. Itu Allah Tuhanmu. Dialah Allah pemilik mutlak alam semesta, pemilik langit dan bumi. Jangan ragu. Dzalikumullahu rabbukum. Dan kata Allah apa? Allah tempat segala keberkahan. Fatabarakallah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin artinya bahwa Allah pemilik mutlak alam semesta, pemilik manusia. Oleh karena itu, kalau mintalah kepada Allah. Pak Ustadz, kalau aku pengen yang khusus Pak Ustadz. Hari ini aku benar-benar gak punya uang sama sekali. Ibu boleh minta kepada Allah, tapi gak usah direkam Bu. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku butuh uang 10 miliar ya Allah. Aku pengen haji, aku pengen bawa keluarga pergi umroh. Gitu. Enggak apa-apa. Apa kata para ulama? Innas salafah yatlu minallah hattal milah. Para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka tidak pernah malu minta kepada Allah sampai mereka minta garam. Ya Allah, beri aku garam ya Allah. Sampai begitu. Begitulah cara Allah membuka pintu langit dan bumi untuk membantu sang hamba. Namun doa-doa yang paling baik Bu, doa-doa umum. Biar ibu tidak terlalu nampak bahwa ibu ngebet. Masa sampai disebut, ya Allah beri aku uang yang warnanya merah-merah ya Allah. Sudah, jangan diatur tuh Allah. Allah sudah maha tahu isi hati. Makanya dalam Al-Quran, contoh-contoh doa itu selalu doanya umum semuanya. Halo? Halo, ya. Siap selalu berdoa? Ya. Siap, semoga Allah berkahi selalu. Amin. Abi.
Tapi saya pernah ngeliat di salah satu media sosial, Abi. Itu di depan Ka'bah, tapi jangan dicontoh ya. Itu depan Ka'bah sambil doa, bilang, ya Allah fulus, ya Allah fulus, 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 fulus. Itu boleh gak sih kayak gitu, Abi? Ini dia bilang katanya harus konkret dan jelas doanya. Jadi ya Allah fulus, ya Allah fulus, fulus, fulus. Itu boleh gak? Saya gak ngejek, tapi ini mau lihat supaya orang biar ada pencerahan gitu, Abi. Kalau melihat wajahnya kayaknya dia itu main-main kayaknya. Hanya kayak lucu-lucuan konten-kontenan. Ya Allah. Kenapa direkam sih gitu? Astagfirullah. Ya sudah, kalau kita minta kepada Allah jangan direkam. Sudah ungkapkan dengan hati, apalagi permintaan khusus gitu. Ya Allah, ya, Permintaan khusus tuh khusus lah. Ya, nggak usah direkam. Ya yang begitu-begitu, ya sebaiknya jangan direkam. Sebetulnya bagi Allah bisa Allah kun fayakun. Ibu minta apa saja, benar Bu, benar. Ibu melihat tiba-tiba mobil mewah. Ya Allah, aku ingin ya Allah mobil itu. Bukalah pintu rezeki bagiku. Kalau ibu baca dengan yakin Bu, Allah bisa mendatangkan. Amin. Dan benar itu kejadian. Amin ya Allah. Dan banyak sekali buktinya. Amin ya Allah. Makanya, tapi jangan direkam. Hmm. Biar ibu nampak ikhlas. Biar ibu nggak nampak main-main dalam berdoa. Karena doa itu harus serius. Harus kata Nabi, fatabakau, nangislah. Itu. Jadi jangan direkam ya Allah sambil nangis, jangan. Ya. Biar kita merasa indah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, jelas ya Bu ya. Doa itu ya disebutkan dengan jelas alhamdulillah, tapi harus sungguh-sungguh yakin insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi kalau kita niat berdoa untuk dekat dengan Allah dan kita pun yakin dalam hati Allah akan tahu apa yang kita rasakan, penderitaan kita, kesedihan kita, Allah juga pasti akan mengetahui. Tapi nggak ada salahnya kita nyebut. Tapi yang nggak boleh adalah mempermainkan doa, apalagi sampai diviralkan ya. Itu jangan gitu, nggak baik. Baik. Kita akan lanjut lagi, setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab juga dengan ibu-ibu semuanya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.